Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar para pendengar radio Ar-Rayyan atau TV Al-Furqan, para pemirsa TV dan juga radio yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam sebuah bingkai kajian mengenal sosok manusia termulia, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Biografi sosok manusia termulia di muka bumi yang tidak pernah ada bosannya jiwa ini untuk selalu membaca dan memahami perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kita kali ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kita akan memasuki rangkaian peristiwa baru yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sebelumnya telah kita lalui bersama rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Dan kita tahu bahwasannya kejadian di tahun ke-5 Hijriah itu ada 4 kejadian. Yang pertama, perang Bani Mustalik, perang Daumatul Jandal atau Dumatul Jandal. Dan yang ketiga, pernikahan Nabi dengan Juwairiyah bintul Haris. Yang keempat, pernikahan Nabi dengan Rayhanah. Al-ikhtilaf al-aqwal bain ahli al-ilm. Dengan adanya perselisihan di kalangan para ahlul ilm tentang poin yang terakhir, pernikahan Nabi dengan Rayhanah. Apakah betul Nabi menikahi Rayhanah ataukah tidak? Oleh karena itu, di dalam bait yang ke-7, Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan,
wa aqdu raihanata fi dzil khamisah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalin pernikahan, menjalin rumah tangga dengan Raihana fi dzil khamisah pada tahun kelima Hijriyah. Summa banu Lihyan bad'as sadisah. Kemudian di tahun ke-6 terjadilah perang antara Nabi yang mulia SAW dengan Banu Lihyan. Di dalam penjelasannya beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa aqdu Raihanata ay bintu Zaid. Raihana di sini adalah Raihana bintu Zaidin radhiyallahu ta'ala anha min sabi Bani Quraidah. Raihana ini adalah tawanan tawanan yang berasal dari komunitas orang-orang Bani Quraidah. Raihana ini masuk dalam tawanan perang di tangan kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW berurusan dengan Bani Quraidah dan mereka kalah, dapatlah ghanimah berupa budak. Wa kana Safiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Raihana ini merupakan wanita yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqaha wa tazawwajaha, lantas beliau memerdekakan dia dan menjadikannya sebagai istrinya. Jadi menjadikan Raihana sebagai istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza qaul, ini adalah salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada di kalangan ahlul ilm. Ada yang mengatakan Nabi itu menikahi Raihana. Tawanan perang itu statusnya budak, makanya dibebaskan oleh Nabi. Begitu bebas dinikahi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia ini dari kabilah, Raihana ini, beliau ini dari kabilah Yahudi, Bani Quraidah. Wa huwa ikhtiyarun Nazim rahimahullah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh An-Nazim, yaitu oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam buku beliau Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah yang sedang kita kaji. Wa qala ta'ifah, namun sebagian ulama ahli sejarah mereka mengatakan bal kanat amatuh. Raihana itu bukan istri Nabi, tapi budaknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yata'uha bimilkil yamin, dan adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggauli Raihana ini dengan status sebagai budak, bukan sebagai istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rajjahahu Ibnul Qayyim wa Ibnu Katsir wa ghairuhuma, dan pendapat ini yang dipilih dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, demikian pula Imam Ibnul Katsir. Imam Ibnul Qayyim menguatkan pendapat ini sebagaimana beliau sebutkan di dalam buku beliau Zadul Ma'ad, demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir sebagaimana beliau sebutkan dalam buku Al-Fusul fi Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh berikutnya, qala as-Salihi, as-Salihi berkata, wa hadza wa bihadza jazama khalaik. Dan dengan pendapat yang terakhir inilah banyak sekali manusia yang berpihak padanya, atau bahkan memastikan, jazam, banyak sekali manusia yang hampir memastikan bahwasannya Raihana itu budak, bukan istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fi dzil khamisah ay fi sanatil khamisah minal hijrah, dan ini terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Summa Banu Lihyan, kemudian selesai peristiwa di tahun kelima Hijriyah. Kemudian bait masih merupakan potongan dari bait ke-70
Lanjutan dari bait wa aqdu rayhanata fi dzil khamisa summa banu lihyana bada as-sadisah. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriah, ya, dan di sini disebutkan bahwasanya pada tahun ke-6 Hijriah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, ada 7 kejadian di tahun ke-6 Hijriah ini. Di tahun ke-5 ada 4. Tadi apa? Perang Bani Mustalik, perang Daumatul Jandal, pernikahan Nabi dengan Juwairiyah bintul Haris, dan pernikahan Nabi dengan Rayhana, dengan perselisihan yang ada di kalangan para ahlul ilm. Ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan budak, dan tadi sudah kita paparkan. Kemudian pada tahun ke-6 Hijriyah ada 7 peristiwa sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam buku beliau ini, ya, yang nanti akan kita bahas satu persatu biiznillah azza wajalla. Yang pertama, di tahun ke-6 Hijriah ini ada perang Bani Lihyan yang baru saja kita baca judulnya. Tahun yang kedua, di tahun yang ke-6 Hijriah ini ada juga peristiwa istisqa. Istisqa itu awal mulanya Nabi meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Sambil dihafal jamaah. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, insyaallah lama-lama akan menjadi bukit. Jadi yang pertama tadi apa? Perang Bani Lihyan atau Lihyan. Yang kedua, peristiwa istisqa. Nabi yang mulia SAW meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya. Kemudian yang ketiga adalah perang Dziqarat atau Dzuqarat. Peristiwa yang keempat, peristiwa dihalanginya Nabi yang mulia SAW, ya, oleh orang-orang kafir Mekah untuk melaksanakan umrah. Beliau berniat untuk melaksanakan umrah, datang ke Mekah tapi nggak boleh masuk, dihalangi. Yang kelima, di tahun ke-6 Hijriah ini pula terjadilah Bai'at Ridwan. Dan di tahun ke-6 Hijriah ini pula, ya, pembinaan rumah tangga Nabi yang mulia SAW dengan Rayhana. Dan di tahun ke-6 Hijriah pula ini diwajibkannya ibadah haji. Ya, terlepas dari perselisihan yang ada di kalangan para ulama. Ketika nanti akan kita tahu pembahasannya secara runtut satu persatu. Jadi, ana ulangi, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah itu ada 7. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Taib. Semakal, kemudian Syekh mengatakan, Summa Banu Lihyan bada as-sadisah. Kemudian terjadilah perang antara Nabi dengan Banu Lihyan pada tahun ke-6 Hijriah. Ai summa ghazwatu Bani Lihyan, yaitu perang Bani Lihyan. Wa kanat fi Jumadal ula minas sanatis sadisati ala sahih. Dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah menurut pendapat yang benar. Berarti ada perselisihan. Ya, ada perselisihan di kalangan para ulama ahli sejarah. Kama qala dzalika al-Hafidz Ibnu Katsir fi kitabih al-Fusul, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam buku beliau Al-Fusul fi Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Bani Lihyan ini lebih tepatnya 6 bulan terjadi setelah perang Bani Quraidah. Ya. Jaraknya 6 bulan. Rasul menetap di Madinah dari bulan, ya, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Beliau perang dengan Bani Lihyan. Kurang lebih 6 bulan kata para ulama. Jaraknya 6 bulan perang lagi. Wa kanat
fi Jumadal Ula, dan perang Bani Lihyan ini terjadi pada bulan Jumadal Ula. Minas sanatis sadisati ala sahih, pada tahun ke-6 Hijriah menurut pendapat yang benar. Kama qala dzalika al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi kitabih al-Fusul, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam buku beliau Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hadhihi al-ghazwatu liyakhudha bi sa'ri ba'sir Raji', dan adalah perang ini, yaitu perang Bani Lihyan, untuk mengambil balasan, atau mudahnya saja untuk balas dendam. Tapi Rasul nggak punya dendam. Jadi murni untuk membalas, karena mereka duluan, mereka melanggar, maka dibalas oleh Nabi yang mulia SAW. Mereka patut untuk mendapatkan hukuman, ya, patut untuk mendapatkan pembalasan karena mereka telah berbuat onar, yaitu pada peristiwa Ar-Raji'. Al-Kisah, secara singkat, datanglah rombongan sekelompok orang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi meminta agar beliau bersedia untuk mengirimkan beberapa orang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ke daerah mereka guna mengajarkan ilmu agama. Jadi mereka datang kepada Nabi mengabarkan, wahai Nabi, kami ingin belajar ilmu agama. Orang-orang di daerah kami jahil, butuh bimbingan. Maka tolong kirimkan beberapa orang sahabat Anda kepada kami sehingga kami bisa belajar agama Islam secara intensif. Ya. Kemudian Nabi yang mulia SAW mengabulkan permintaan mereka. Belum sampai di tempat mereka, dihadanglah beberapa orang ini. Ya, ada yang menyebutkan 10 orang jumlah mereka yang dikirim oleh Nabi sebagai dai untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka berbohong kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka dusta. Tujuan mereka adalah ingin membunuh sahabat Nabi, tapi dengan cara yang licik. Berbohong mereka. Ya. Hingga akhirnya beberapa sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh mereka. Maka karena perbuatan mereka inilah, ya, di sebuah tempat namanya Ar-Raji' peristiwanya. Karena perbuatan mereka inilah Nabi yang mulia SAW, ya, datang untuk membalas karena mereka khianat, gak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Fatahassanu fi ru'usil jibal. Begitu mereka tahu bahwasanya Nabi yang mulia Muhammad SAW beserta para sahabatnya datang menuju mereka, mereka dengar, mereka tahu. Tahassanu, mereka lari menyelamatkan diri mereka dan membentengi diri mereka di puncak gunung, mengasingkan diri mereka. Fatarakahum alaihi salatu wassalam wa raja' wa lam yakun qital. Akhirnya apa? Karena mereka lari, pengecut, karena ini tabiatnya orang kafir, takut mereka, tidak berani berhadap-hadapan, karena mereka punya sifat cinta dunia, sehingga kalau mati akan meninggalkan dunia, dan mereka tidak ingin itu, ya, makanya mereka itu sifatnya takut mati, ya, karena kecintaan dunia yang besar di hati mereka. Fatarakahum alaihi salatu wassalam wa raja' wa lam yakun qital. Lantas ditinggalkan mereka oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kembali ke kota Madinah dan tidak
tidak sampai terjadi pertumpahan darah antara Nabi berserta para sahabat dengan orang-orang Banu Lihyan. Kemudian wa ba'dahu istisqa'uhu wa dhu qarad wa sudda an umratihi lamma qasad. Pada bait berikutnya, bait ke-71, setelah terjadi peristiwa Banu Lihyan, kemudian ada peristiwa baru lagi, yaitu istisqa. Satu, yang kedua berarti. Tadi perang Banu Lihyan. Yang kedua istisqa. Di bait ini disebutkan ada 3. Istisqa, perang Dzuqarad. Keempat, dihalang-halanginya Nabi yang mulia SAW untuk melakukan ibadah umrah ke Mekah. Rasul memang berniat untuk umrah, bukan untuk berperang. Qala asy-syarihun Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa ba'dahu ay ba'da dzalik, dan setelah itu, setelah perang Bani Lihyan, terjadilah peristiwa istisqa'uhu. Nabi yang mulia SAW melakukan salat istisqa, minta hujan. Qala Ibnul Asir mengatakan, wa fiha, dan di dalamnya aisanata sittin, pada tahun ke-6 Hijriah ini, qahatun nas, terjadilah musim qahat. Qahat itu pacaklik, enggak ada air, tumbuh-tumbuhan pada mati, hewan-hewan kurus kering. Tayyib. Kita lanjutkan jemaah. Jadi setelah peristiwa Bani Lihyan, terjadilah peristiwa istisqa. Di saat itu terjadi musim paceklik, air sulit untuk didapatkan. Pepohonan, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati karena kekeringan. Demikian pula dengan hewan-hewan, banyak yang mati. Fastasqa Rasulullah SAW fa'atahumul matar, hingga akhirnya Nabi yang mulia SAW berdoa kepada Allah meminta hujan, hingga akhirnya turunlah hujan karena Nabi doanya mustajab. Kemudian kata Syekh, wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Az-Zad, dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam buku beliau Zadul Ma'ad. Az-Zad itu aslinya adalah Zadul Ma'ad, disingkat menjadi Az-Zad. Itu ma'ruf. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fi ba'dhi ghazawatihi ma'al musyrikin min ghairi ta'yinis sanah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam buku beliau Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam
Ya, salah satu di antara peperangan-peperangan beliau, fi ba'dhi ghazawatihi ma'al musyrikin, peperangan bersama kaum musyrikin, min ghairi ta'yinis sana, namun tidak jelas tahunnya itu kapan, tidak jelas. Ya, pastinya itu tahun berapa Nabi melakukan istisqa di saat terjadi peperangan dengan kaum musyrikin, ini tidak jelas kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Tapi kalau di sini Al-Imam Ibnu Al-Athir menyebutkan tahun ke-6. Kemudian faqal, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, innahu sallallahu alaihi wasallam istasqa fi ba'dhi ghazawatihi lamma sabaqahu al-musyrikuuna ila al-ma'. Adalah Nabi yang mulia SAW melakukan istisqa, doa minta hujan, pada sebagian peperangan yang beliau lakukan melawan kaum musyrikin. Yang jelas beliau melakukan istisqa ini di salah satu peperangan beliau di saat orang-orang musyrikun mendahului beliau di tempat air, ilal ma'. Ya, jadi tempat air, genangan air lah katakanlah begitu, yang biasa di situ tempat itu ada banyak airnya sehingga bisa digunakan untuk minum atau diminum airnya, didahului oleh orang-orang musyrik dan hanya di situ tempatnya. Ya, padang pasir beda dengan Indonesia. Padang pasir luas. Adanya air itu biasanya di lembah, itu pun kalau hujan. Fa'asabal muslimin al-'atash, maka karena musim pacekli, ya, atau karena orang-orang kafir Quraisy mendahului Nabi untuk menguasai sumber air, sehingga para sahabat dihalang-halangi untuk mendapatkan air minum. Maka mau nggak mau haus, karena kita ini manusia jemaah, sebagaimana kita tahu, ya, kebutuhan air sangatlah urgent. Makanya disebutkan air adalah sumber kehidupan. Ketika nikmat Allah yang satu ini, air, tidak ada di muka bumi ini, binasa seluruh isi alam ini dari makhluk hidup. Itu kebutuhan utama. Fasubhanallah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan air, baik air untuk mandi, air untuk cuci piring, air untuk minum. Masya Allah, nikmat jemaah. Bisa kita bayangkan kalau lagi musim pacekli, musim kemarau, sulit sekali untuk mendapatkan air. Biasa mandi 3 kali sehari, hanya sekali, atau bahkan seminggu sekali barangkali. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu jangan berlaku boros, ya, terhadap nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Pakailah secukupnya, jangan sampai terbuang-buang dengan sia-sia. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, pemborosan, itu adalah temannya syaitan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fasyakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengadukan perkara tersebut kepada Nabi. Wahai Nabi, kita kehausan, bagaimana ini? Ya, orang itu jamaah kalau kehausan, bahkan kalau sampai dehidrasi berat, sulit untuk bergerak, lemes badan. Mungkin Anda pernah merasakan bagaimana haus yang sangat, ya, kalau nggak segera dikasih cairan, dehidrasi, bahkan bisa suhu tubuh naik panas, sakit. Wa qala ba'dul munafikin, di saat-saat seperti itu orang-orang munafiqun berkata, sebagian mereka, lau kana nabiyyan lastasqa liqaumihi kama istasqa Musa liqaumihi. Lihat kata orang-orang munafik, seandainya Muhammad itu nabi,
tentu dia akan meminta hujan, berdoa meminta hujan kepada Allah, kepada Rabbnya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam yang memohon berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan kepada kaumnya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fabalagha dzalikan nabi, maka sampailah kabar itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqal aw qad qaluha, benar mereka mengatakan kayak gitu. Benar wahai Rasul. Kalau memang mereka mengatakan demikian, asa rabbukum ayyasqiyakum, kata Nabi, semoga Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, memberikan minum kepada kalian. Thumma basata yadayhi wada'a, kemudian Nabi yang mulia SAW membentangkan kedua tangan beliau, wada'a, dan beliau berdoa. Fama radda yadayhi sallallahu alaihi wasallam min du'aihi hatta adhallahumus sahab. Nabi belum sampai menurunkan tangan beliau dari doanya, jadi beliau masih meminta kepada Allah. Ya, tengah meminta, nggak pakai lama. Masya Allah, mustajabnya dakwah Nabi. Anda juga bisa mustajab dakwanya. Dikabarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Apa kata Nabi? Atib mat'amak takun mustajab dakwah. Perbaiki makanan dan minuman Anda, niscaya Anda akan dikabulkan doa-doanya. Perbaiki di sini, hendaklah makan makanan yang halal dan thayyibah. Halal secara zatnya dan halal dalam memperolehnya. Halal zatnya tapi haram dalam memperolehnya, penghalang doa. Apalagi yang haram zatnya, haram pula cara memperolehnya. Atau cara memperolehnya halal dengan membeli misalnya, tapi zatnya haram, seperti khamr, minuman keras. Kata Allah, rijsun min amali syaitan. Rijs, perbuatan yang buruk, perbuatan syaitan. Khamr. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrab fil akhirah. Kalau Anda tidak ingin minum khamr di akhirat, atau kalau Anda meminum khamr di dunia, maka Anda tidak akan pernah minum khamr di akhirat kelak, yang rasanya jauh lebih lezat dan tidak memabukkan. Apa enaknya mabuk? Hilang akal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan surga yang Allah siapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Di antaranya, di dalamnya ada wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai khamr yang begitu lezat diminum oleh para peminumnya. Wa anhar min asalin musaffa, ada sungai-sungai madu. Subhanallah. Masya Allah. Kenikmatan mana yang lebih besar dari kenikmatan di surga, jemaah? Untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa
adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana yang perintah dia lakukan, yang larangan dia tinggalkan. Orang yang bertakwa itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan dia. Dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Tidak pernah kufur, tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi Nabi yang mulia SAW menengadahkan tangan beliau, ya, berdoa. Belum sampai tangan ini turun dari doa, fama radda yadayhi sallallahu alaihi wasallam min du'aihi hatta adhallahumus sahab. Rasul belum turun tangan beliau dari berdoa, spontan langit gelap dengan mendung menaungi mereka. Awan mendung, awan hitam menaungi mereka. Para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajmain. Wa umtiru. Kemudian gak lama turunlah hujan. Umtir. Turunlah hujan kepada mereka. Fa'af'ama sailul wadi. Hingga akhirnya air itu memenuhi lembah. Maksudnya air itu jadi melimpah. Asalnya gak ada air, jadi melimpah. Banyak. Jadi hujan deras. Fasyariban nas. Lantas manusia dengan gembira meminum air hujan tersebut. Fartawau, mereka minum sepuasnya hingga mereka irtiwa itu telah hilang dahaga. Hausnya hilang, seger kembali mereka. Subhanallah. Jamaah, Allah itu Ar-Razzaq. Dari kisah ini kita tahu bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq. Apapun yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Sampai pun tali sandal Anda yang putus, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada makhluk yang lemah. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Ar-Razzaq. Dialah Ghani, yang maha kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kalian miskin. Kenapa kita minta kepada sama makhluk yang miskin? Mintalah kepada zat yang maha kaya, zat pemberi rezeki, penguasa langit dan bumi, yang memiliki segalanya. Ya, jamaah, inilah yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh Nabi dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan keterkaitan hati dengan Rabbul Alamin. Semakin kuat kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bagus. Semakin tenang hati kita, damai jiwa kita, tidak ada kegundahan sedikit pun. Wal hadits rawahu Abu Uwanah. Hadis ini diriwayatkan Abu Uwanah fi sahih, dari dalam sahihnya, bersumber dari Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha, bersumber dari Aisyah, bukan Aisyah istri Nabi, tapi Aisyah anak dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan Aisyah ini mengambil riwayat ini dari bapaknya, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Ya, hada wallahu ta'ala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali pada kesempatan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Pesan singkat dari saya secara pribadi, dan ini sekaligus nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa semangat di dalam mempelajari ilmu, apalagi ya ilmu sirah Nabi yang mulia SAW. Ini adalah ilmu yang agung. Banyak sekali ilmu yang dapat kita banyak sekali ilmu yang kita dapati dari
mempelajari sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana ada sebuah buku yang berjudul Fiqhus Sirah, fikih sirah ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.